Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-42, kita bahas SPT yang pasti diperiksa kantor pajak. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Masih ingat dengan kriteria pemeriksaan? Kriteria pemeriksaan dibagi dua, yaitu: pertama, pemeriksaan rutin. Kedua, pemeriksaan khusus. Dulu, pernah diatur sebagai berikut. Pemeriksaan rutin itu adalah pemeriksaan yang tidak perlu ada analisis risiko. Kepala UP2 langsung menerbitkan surat perintah pemeriksaan. Sedangkan, pemeriksaan khusus harus ada analisis risiko. Baik analisis risiko manual, maupun secara komputerisasi. Analisis manual merupakan usulan pemeriksaan dari bawah ke atas, bottom up. Analisis komputerisasi merupakan usulan pemeriksaan dari atas ke bawah, top down. Di surat edaran tentang kebijakan pemeriksaan rutin pun dibagi dua, yaitu: pertama, SPT yang wajib diperiksa oleh kantor pajak. Kedua, SPT yang prioritas diperiksa oleh kantor pajak. Artinya, yang prioritas bisa diperiksa, bisa tidak diperiksa. Dulu sekali, pembagian pemeriksaan itu dua saja, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin dibaca sebagai pemeriksaan yang harus dilakukan. Contoh, SPT yang lebih bayar kompensasi, dan SPT rugi masuk kriteria pemeriksaan rutin. Artinya SPT rugi pun harus diperiksa. Nah, menjadi masalah saat diperiksa oleh auditor BPKRI. Kenapa tidak semua SPT rugi diperiksa? Sehingga DJP dianggap melanggar ketentuan. Padahal permasalahannya karena kekurangan pemeriksa pajak, dibandingkan dengan SPT rugi yang harus diperiksa. DJP tidak mampu jika harus memeriksa semua SPT rugi. Karena itu, kemudian dibuat ketentuan bahwa tidak semua pemeriksaan rutin wajib diperiksa. SPT yang wajib diperiksa hanya satu, yaitu SPT wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak, atau restitusi. Hal ini yang diatur di pasal 17B, Undang-Undang KUP, yang berbunyi: Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C, dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan, sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Kemudian, dengan kebijakan pemeriksaan surat edaran nomor SE 15, PJ, 2018 diatur demikian. Pemeriksaan rutin dibedakan menjadi dua jenis, yakni: 1. Pemeriksaan rutin berdasarkan daftar nominatif yang disetujui Kepala KPP. 2. Pemeriksaan rutin berdasarkan DSPP yang disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat. Pemeriksaan rutin berdasarkan daftar nominatif Kepala KPP dilakukan untuk: pertama, SPT tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Kedua, SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Keempat, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau wajib pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan kelima, wajib pajak tidak menyampaikan SPOP PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ayat 1, huruf B, PMK 256. Pemeriksaan rutin berdasarkan DSPP dilakukan dengan alasan: pertama, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C, dan pasal 17D, Undang-Undang KUP, dan pasal 9, ayat 4C, Undang-Undang PPN. Kedua, wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi, dan ketiga, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib, yaitu: pemeriksaan rutin terhadap SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi.
Pemeriksaan rutin terhadap SPT masa PPN lebih bayar restitusi. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha. Atau wajib pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.